Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Minggu 11 Mei 2025. Renungan kita berjudul Biru, Merah, dan Putih. Firman Tuhan kami ambilkan dari Injil Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bendera Amerika Serikat yang terdiri dari warna merah, putih, dan biru memiliki asal-usul yang berkaitan erat dengan sejarah pembentukan negara tersebut. Bendera ini pertama kali diadopsi pada tanggal 14 Juni 1777 oleh Kongres Kontinental yang saat itu sedang berjuang untuk kemerdekaan dari Inggris. Desain bendera ini menggambarkan 13 garis horizontal merah dan putih yang melambangkan 13 koloni yang memisahkan diri dari Inggris, serta sebuah kotak biru di bagian kiri atas yang memuat 13 bintang mewakili 13 negara bagian pertama Amerika Serikat. Sejarah dan makna di balik warna-warna bendera ini memiliki simbolisme yang dalam. Merah melambangkan keberanian dan kekuatan, sementara putih mewakili kemurnian dan ketulusan. Biru yang ada di bagian atas bendera melambangkan kewaspadaan, ketekunan, dan keadilan. Sama seperti bendera Amerika adalah simbol penting yang menggambarkan nilai-nilai dan sejarah dari negeri tersebut. Demikian juga salib merupakan simbol yang sangat penting bagi orang-orang Kristen. Salib adalah lambang dari pengorbanan, kasih Allah, serta kemenangan Yesus Kristus atas dosa dan kematian. Sama seperti halnya sebuah bendera yang mengingatkan rakyat akan perjuangan para pahlawan di masa lalu beserta harapan mereka. Demikian juga salib mengingatkan umat Kristen akan kasih Bapa yang tidak terhingga, beserta pengampunan dan janji kehidupan kekal darinya. Pada salib Kristus, seluruh tuntutan hukum dan beban dosa kita dihapuskan. Ini adalah pesan utama dari Alkitab yang harus kita beritakan kepada semua orang, bahwa melalui salib kita memperoleh pengampunan dan perdamaian dengan Bapa di sorga. Barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ia akan diselamatkan. Meskipun Yesus mengalami penderitaan, kesakitan, dan penghinaan di atas kayu salib, kebangkitannya dari kematian mengubah salib menjadi simbol kemenangan dan harapan yang baru. Salib bukanlah simbol kekalahan, melainkan simbol kemenangan. Melalui salib, kita diingatkan akan perbuatan besar yang telah dilakukan Tuhan untuk kita. Pada salibnya, kasih Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Salib juga mengingatkan kita akan panggilan untuk mengikuti Yesus. Sebagai orang Kristen, kita diundang untuk memikul salib kita masing-masing. Yang berarti kita diajak untuk hidup dengan penuh pengorbanan, dengan menyerahkan hidup kita untuk mengikuti teladan Kristus. Dalam Lukas 9 ayat 23, Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikutinya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut dia.
Salib menjadi pengingat utama bagi setiap pengikut Kristus untuk hidup dalam kesetiaan, pengorbanan, dan pelayanan. Jadi, dengan melihat salib, kita langsung diingatkan akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus untuk memikul salib kita masing-masing. Kata-kata bijak hari ini, salib adalah simbol termulia bagi umat manusia, karena di sanalah kasih dan pengorbanan Tuhan bertemu. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama mengakhiri renungan kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas salib-Mu yang terus mengingatkanku akan penderitaan dan pengorbanan-Mu yang mulia. Aku bersyukur mengenal-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, jangan lupa untuk menyampaikan renungan ini kepada keluarga kita yang lain dan juga kepada teman-teman kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin.